Shalom. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Iman tak akan ada yang mustahil. Yesus sering mempercakapkan sifat dari iman yang sejati. Ia berbicara tentang iman sanggup memindahkan gunung, mengadakan mujizat yang menyembuhkan, serta melakukan hal-hal yang besar untuk Allah. Apakah sebenarnya iman yang disebut Yesus? Iman yang sejati adalah iman efektif yang memberikan hasil akan memindahkan gunung. Iman yang sejati bukanlah percaya kepada iman yang sebagai suatu kekuatan atau kuasa, tetapi percaya kepada Allah. Markus 11 ayat 22 mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Saat ini Indonesia diramaikan oleh Pekan Olahraga Nasional di Papua. Semua atlet, pelatih, supporter terkumpul di sana. Mereka atlet-atlet sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Mereka berlatih setiap hari untuk menjadi juara. Ketika mereka mendapatkan piala dan memperoleh kemenangan, mereka sorak-sorai supporter dan sangat bahagia. Sebelum mereka menjadi seorang juara, mereka pasti mempunyai iman yang sangat besar. Aku pasti akan menjadi seorang juara. Begitu juga dengan iman kekristenan kita. Ketika menghadapi persoalan, ada sakit penyakit, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan segala penyakit kita. Mengalami pergumulan apapun, dengan iman sebesar biji sesawi pun, saya pernah melihat biji sawi itu sangat kecil. Waktu kami ke Israel, di sana ada biji sangat kecil. Imannya sekecil bisa menjadikan sawi yang sangat banyak. Dan itu pun di dalam iman yang sejati adalah karya Allah di dalam hati orang yang percaya. Jika kita yakin dan percaya, semuanya itu akan menjadi nyata. Dalam Filipi 2 ayat 13, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Iman meliputi kesadaran yang diberikan oleh Allah ke dalam hati kita, bahwa doa-doa kita dikabulkan. Jika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab seruan doa-doa kita. Yakin dan percaya. Dalam Markus 11 ayat 23 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Iman itu diciptakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak dapat menghasilkannya di dalam pikiran kita. Dalam Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yaitu dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Karena iman yang sejati adalah suatu karunia yang dianugerahkan kepada kita oleh Kristus. Sangat penting untuk mendekat kepada Kristus dan firman-Nya, serta memperdalam penyerahan keyakinan kita kepadanya. Iman yang sejati berada di bawah pengawasan Allah. Iman dianugerahkan berdasarkan kasih, hikmat, kasih karunia, dan maksud kerajaan Allah. Iman itu dianugerahkan untuk melaksanakan kehendaknya, untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Itu tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Di dalam Alkitab dikatakan, iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang sudah rela disalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin.
Demikian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Shalom.